فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar salat, di mana pembahasan terakhir kita mempelajari tentang pembatal-pembatal salat. Dan juga telah kita tambahkan beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan di dalam salat tapi tidak sampai membatalkan. Apa saja kemarin itu? Abdurrahman kisaran terbagi menjadi berapa hal-hal yang dilarang ini yang tidak membatalkan salat? Dua, yaitu yang haram dan yang makruh. Yang haram apa saja diantaranya? Berkacak pinggang ketika salat. Kemudian yang kedua, memandang ke atas ketika salat. Apa? Meludah ke arah kiblah ketika salat atau ke sisi kanan ketika salat. Baik. Kemudian hal-hal yang makruh apa saja, Zaid? Maju saja, gabung sama. Apa saja hal-hal yang makruh yang kita sebutkan kemarin? Apa? Memandang sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan, seperti memandang ukir-ukiran di karpet atau di sajadah. Yang kedua, yang keras, meratakan tempat sujud lebih dari satu kali tanpa hajat. Yang ketiga, menggulung lengan baju atau mengucir kepala bagi laki-laki ketika sholat, itu juga larangan dan jumhur membawa pada kondisi makruh. Baik. Adapun wanita boleh tidak dikucir kepalanya? Boleh. Untuk wanita boleh dikucir kepalanya di sholat maupun di luar sholat. Nah, sekarang kita masuk pada ad-dars tsani asyar, pelajaran yang ke-12. Syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, syurutul wudu'i wa hiya 'asharatun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Kemudian beliau sebutkan secara global al-Islam wal aqlu wat tamyizu wan niyyatu wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qad'aha hatta tatimma taharatu wa qita'u mujibil wudu' wastinja'un aw istijmarun qablahu wa tahuriyatu ma'in wa ibahatu wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal bashara wa dukhulu waqti salati fi haqqi man hadathuhu daim. Ini 10 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang insyaAllah masing-masingnya akan diterangkan pada syarah. Yang pertama Islam mudah, kedua berakal, ketiga tamyiz,
keempat niat, harus niat. Kemudian kelima, ini yang harus antum pahami, istishabu hukmiha bi alla yanwiya qad'aha hatta tatimma taharatuh. Maksudnya yaitu apa? Nah, terus menerus, nah, ada hukum wudu tersebut di mana dia meniatkan untuk menyempurnakan wudu dan tidak meniatkan memutuskan wudunya sampai selesai taharah. Dengan kata lain, ikhwan, mudahnya untuk syarat yang keempat yaitu apa? Dia, atau yang keberapa? Yang kelima, nah, dia tidak meniatkan untuk memutuskan taharahnya sampai sempurna. Misalnya ketika mencuci tangan, kemudian di dalam hatinya meniatkan untuk apa? Untuk membatalkan, aku tidak jadi wudu. Maka ini hilang syarat istishabul hukum. Jadi harus ada hukum wudu tersebut dari hukum niat dia berwudu dari awal sampai akhir wudu. Kemudian syarat keenam, ya, terputusnya hal-hal yang mengharuskan wudu. Yang ketujuh, beristinja sebelum wudu apabila ada najis. Misalnya baru kencing, ya harus istinja dulu. Baru buang air besar, harus istinja dulu, harus bercebok. Baik ceboknya dengan air, itu yang utama, atau dengan batu jika tidak mendapati air. Syarat berikutnya tahuriyatu ma'in wa ibahatuh, sucinya air yang mau dia gunakan untuk wudu dan mubahnya air tersebut, bukan air yang haram. Apa ada air haram? Indaga akbar, apa ada air haram? Apa air haram? Khamar bukan air. Ma dalam bahasa Arab. Nah, kita ini harus bedakan, kawan. Ma dalam bahasa Arab ya air ini, air. Ma. Khamar ya khamar, bukan ma'ul khamar, tidak ada. Ya, khamar dalam bahasa Arab khamar. Ya, minuman keras. Ya, minuman keras walaupun dia bentuknya cair, tapi bahasa kita namanya minuman keras, bukan minuman keras itu es batu, bukan. Ya. Paham? Raga? Baik. Apa? Contoh air yang haram itu apa? Apa Jabir? Air kok haram itu gimana? Air kencing tidak disebut air. Dalam bahasa Arab namanya baul. Dalam bahasa kita memang semuanya ada, kadang ada air depannya, tapi bukan maksudnya ma. Air yang haram, air ini, air kayak gini nih. Yang biasa untuk mandi kalian, untuk minum kalian itu namanya ma. Tapi air yang haram itu apa contohnya? Betul Rahman. Air curian. Ya. Dia tetap air tapi apa? Curian. Itu namanya air yang haram. Dia air tapi karena dia mencuri jadinya haram. Tidak boleh wudu dengan air curian. Baik. Ya, makanya harus yakin air tersebut mubah. Ya, di masjid, di tempat-tempat, jangan kemudian masuk rumah orang tiba-tiba wudu, tanpa izin misalnya. Ini harus air itu suci, tidak terkena najis dan mubah hukumnya. Kemudian wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarah, menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa, Arif? Sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tip X, cat, ya cat minyak. Saya kalau perempuan kutek itu yang bentuk lapisan, untuk mewarnai kuku
yang sifatnya melapisi ini menghalangi sampainya air, harus dihilangkan ketika mau wudu. Kemudian wa dukhulu waqti shalah fi haqqi man hadatsuhu daim, dan masuknya waktu salat pada hak orang yang hadatnya terus-menerus ada. Gimana ini? Orang kok dia terus-menerus dihukumi hadas? Ada, kawan. Nah, makanya kita bersyukur hadas kita ini ada hentinya, ya kan? Enggak tentu terus beruntun, enggak. Airnya juga apa? Air kencing juga kita bisa apa? Alhamdulillah ada waktu kencing selesai, habis itu sudah bersih, ya kan? Tapi ada orang yang hadasnya daim, yaitu orang yang terkena penyakit yang namanya salasil baul, penyakit kencing terus-terusan. Jadi enggak henti-henti, cuman netes setiap berapa menit, netes. Orang seperti ini kan berat, kan? Biasanya orang seperti ini awalnya berawal dari was-was. Udah dari was-was, kalau kencing dia apa? Dia terlalu mikir terlalu dalam. Ini kencingku najis gimana? Akhirnya dia ketika kencing dia pelirit, tahu dipelirit toh? Nah, awalnya biar tuntas katanya. Dia sering dipelirit ya biar keluar dari selangnya itu. Nah, ya ini jangan kalian kalau kencing, jangan kencing normalnya orang kencing, kencing keluar seret, udah selesai ya kan, berhenti sudah. Kalian tugasnya apa? Istinja, dicebok bagian sudah, yang di luar saja, yang di dalam bukan urusan kita, paham? Itu normal. Jangan apa biasakan kalian paksa keluar. Ini membuat was-was dan apa membuat penyakit. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, nah, saluran kencing itu ibarat apa? Ibarat puting susu sapi. Ya, sapi kalau sering diperah, ya, puting susunya akan apa? Lancar, air susunya keluar ya kan. Tapi kalau nggak sering diperah dia mengendap di situ. Nah, maka kalau saluran kencing kalian sering diperah, dipelirit-pelirit gini, nah ini apa? Nanti kebiasaan. Ya, jangan jadi penyakit. Akhirnya apa? Dol nanti. Ya, tahu dol. Ya, jadi nggak bisa nahan lagi, air kencingnya netes gitu aja. Kayak oli rembes. Ya. Nah, maka ini penyakit. Kalau sudah seperti ini susah. Ditanyakan oleh para ulama, ya seperti ini susah. Nah, mau apa? Bersih itu susah. Makanya orang yang seperti ini dinamakan hadatsuhu daim, hadatnya terus-terusan. Orang ini kalau mau sholat, setiap masuk waktu sholat harus apa? Wudu. Setelah itu walaupun keluar kencingnya tidak masalah. Jadi wudunya kalau sudah masuk waktu sholat baru dia wudu. Setelah itu tunaikan sholat walaupun keluar. Nah, yang seperti ini harus pakai pampers tapi ya kan. Makanya kalian bersyukur, dijaga, jangan sampai ikuti was-was syaitan. Nah, masalah kencing di antara hal yang banyak orang timbul was-was. Nah, yang hati-hati ditimbulkan hati-hati sekali sampai was-was tadi. Kencing di urut-urut sampai apa? Tuntas katanya, padahal bikin penyakit. Bikin rusak saluran yang normal itu. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Qala Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, qala syarih wafaqahullah. Asy-syarih rahimahullah tanawala fil kitabi surat al-Fatihah wa arkanal Islam wal iman wa tauhid wa anwa'ah, thumma tahaddatsa 'anis shalah. Syarih rahimahullahu taala di sini ya membahas di dalam kitab pertama kali surat Al-Fatihah, kemudian rukun-rukun Islam dan iman, kemudian tentang tauhid dan jenis-jenisnya, kemudian beliau membicarakan tentang salat. Syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa mubtilatiha, baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dan pembatal-pembatalnya.
Sudah kita pelajari belum Rehan? Sudah. Berarti kalau suatu saat ditanya halal ini harus apaan? Harus bisa. Qala wa fi hadzal darsi yatahaddatsu 'anil wudu'. Dan pada pelajaran ini beliau akan berbicara menerangkan tentang wudu. Syurutihi wa furudihi wa nawaqidihi. Syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya serta pembatal-pembatalnya. Tayyib. Wa huna yaridu su'alun, dan di sini muncul pertanyaan. Limadza qaddama Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala kitab as-salati ala kitabil wudu? Ya, muncul pertanyaan dalam benak kita, kenapa Syekh bin Baz mengedepankan pembahasan kitab salat daripada kitab wudu? Padahal urut-urutan dalam beramal salat dulu atau wudu dulu? Abdullah, wudu dulu. Nah, al-ma'mulu bihi 'indal fuqaha wa khasatil hanabilah, atau al-ma'mulu bihi 'indal fuqaha wa khasatan al-hanabilata wa syafi'iyata wa ghairahum. Taqdimul wudu'i 'ala shalah li'anna al-wudu'a miftahu shalah. Yang diamalkan di sisi para fuqaha dan terkhusus kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah serta selain mereka, yaitu mengedepankan pembahasan wudu daripada pembahasan salat. Kalau kita baca kitab fikih, urut-urutannya seperti itu biasanya. Awal-awal adalah tentang taharah, baru salat. Alasannya karena wudu adalah kunci untuk salat. Nah, tidak akan bisa seorang masuk ke salat tanpa wudu. Terus kenapa Syekh bin Baz malah mengedepankan salat di sini? Wa taqdimu salati 'ala al-wudu' inda Syekh Abdul Aziz bin Baz fi kitab hadza lahu ihtimalan. Dan di pengedepanan salat atas wudu di sisi Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kitabnya ini ada dua kemungkinan. Al-awwal, yang pertama, anna Syekh lam yurid at-tartib al-ma'huda 'inda al-fuqaha. Bahwasanya Syekh tidak menginginkan urut-urutan yang dikenal biasa oleh para fuqaha. Karena memang tidak ada keharusan, ya tidak. Orang mengarang kitab kan tidak ada keharusan harus urutannya sama semua. Ini kemungkinan pertama, memang Syekh tidak menginginkan untuk mengikuti urut-urutan yang sudah para fuqaha terbiasa dengannya. Kenapa? Li'annal kitab dzakara fihi al-muhimmat. Karena kitab ini menyebutkan padanya perkara-perkara yang penting. Jadi diawali dari yang terpenting dulu. Walidzalika takallama an arkanil islami wal imani wat tauhid atau wat tauhidi was salati wal wudu'i wal akhlaqi wa ghairiha. Oleh karena itulah beliau berbicara tentang rukun-rukun Islam, iman dan tauhid serta salat, wudu dan akhlak serta yang lainnya. Thumma innahu lamma takallama 'anil salati ra'a annahu minal muhim an yatakallama 'anil wudu' alladhi huwa miftahuha. Kemudian beliau tatkala membicarakan tentang salat, maka beliau memandang termasuk hal yang penting untuk berbicara tentang wudu. Kenapa? Karena wudu adalah kunci dari salat. Syarat sahnya salat adalah apa? Harus taharah. Makanya faja'at taqdimu maksudan, sehingga datanglah mengedepankan salat itu sebagai sesuatu yang diinginkan. Kemudian apa? Tentang masalah wudu datang belakangan. Kenapa? Karena itu penyempurna pembahasan salat terkait masalah syarat-syaratnya. Karena dalam salat kan disebutkan syarat salat adalah berwudu. Berarti harus belajar wudu setelah kita tahu pentingnya salat. Baik. Atsani anna syekha ikhtara qa'idata al-awwaliyah laha dakhlun fil aulawiyah. Bedakan ini.
antum harokati itu biar. Yang pertama apa? Al-awwaliyah, tasydid di wawu, dari awal. Laha dakhlun fil awlawiyah, awlawiyah. Nah, tasydidnya di ya, dari aula, yang lebih utama. Nah, di sini kemungkinan kedua, Syekh itu memilih untuk menerapkan kaidah apa? Al-awwaliyah laha dakhlun fil awlawiyah, bahwasanya penetapan yang awal itu apa? Memiliki apa? Hal atau masuk pada apa? Padanya yang lebih utama itu mana? Itulah yang diawalkan. Ini maksudnya. Al-awwaliyah laha dakhlun fil awlawiyah. Jadi yang awal itu harus yang utama. Jadi yang disebutkan lebih dahulu itulah yang utama. Maka ketika beliau menyebutkan urut-urutannya, beliau apa? Sebutkan yang utama-utama dulu. Bimakna anna taqdimahu li salati li'annaha maqsudatun li dzatiha. Maknanya bahwasanya beliau mengedepankan salat karena memang itu diinginkan secara zatnya. Ya, salat itu memang diinginkan untuk kita tahu, kita pelajari. Baik. La tasqutu fi halin minal ahwal, tidak bisa gugur pada semua kondisi. Baik dia bisa wudu atau tidak, salat gugur enggak? Enggak gugur. Selama akal masih ada harus salat, Kalau sudah mukallaf, walaupun dia tidak dapat air, dia tidak bisa tayamum, salat tanpa wudu, boleh tidak? Boleh tidak ini Arif? Tidak ada air, tidak bisa tayamum, berarti tidak salat. Aku tidak bisa wudu, aku tidak tayamum, sudah tidak salat saja, karena tidak sah salat tanpa wudu. Itu? Atau salat walaupun tidak wudu, tidak tayamum, mana yang dipilih? Mana azam yang dipilih? Kalau taruhlah kamu demikian, tiba-tiba terdampar di apa? Di mana ini? Yang enggak ada air, enggak ada. Di negeri impian ya. Oh, enggak ada air, enggak ada debu, gimana dia? Salatnya gimana? Salat tetap walaupun apa? Enggak wudu, enggak tayamum. Harus. Ya, gugur. Kewajiban wudu atau tayamum, kenapa? Karena tidak ada air, tidak ada debu. Tapi salat gugur enggak? Pakai tidak gugur selama masih berakal, wajib salat. Makanya dulu para sahabat, akhwan, ketika belum turun ayat tayamum, mereka mencari air tidak ketemu. Sallau bi ghairi wudu, maka mereka pun salat tanpa wudu. Jadi bukan kemudian jadi alasan ketika tidak dapat air berarti tidak salat, enggak. Tapi salat walaupun tanpa wudu. Nah, makanya dikatakan di sini salat itu tidak bisa gugur kewajibannya pada semua kondisi. Jadi kondisi apapun tetap harus salat. Nah, selama masih apa tadi? Masih punya akal. Bainama taharatu qad tasqutu li maradin aw khaufin aw ghairiha. Berbeda dengan taharah. Taharah terkadang gugur tuntutannya karena suatu sakit. Ya kan? Kalau sakit tidak bisa pakai air, gugur kewajiban wudu, tapi boleh tayamum. Aw khaufin atau takut, aw ghairiha atau yang lainnya. Aw takilu lil badal atau berpindah ke badalnya, pengganti dari wudu yaitu bahwa at-tayammum, yaitu tayamum. Naam. Wa min ahli ilmi man yara annahu idza dhaqa al-waqtu shalla bi ghairi taharah. Dan di antara ahli ilmi ada yang berpandangan apabila waktu sudah sempit sekali, hampir habis waktu, shalla bi ghairi taharah, maka dia salat walaupun tanpa wudu.
Naam, walidzalika qaddama al-Imam Malik rahimahullahu taala awqatis salati 'ala taharah. Oleh karena itulah Imam Malik mengedepankan pembahasan waktu-waktu salat naam di atas pembahasan taharah. Wa asyara ila hadza Syekhul Islam rahimahullahu taala fi qawaidihi al-musamma an-nuraniyah, dan Syekhul Islam rahimahullahu taala mengisyaratkan hal ini dalam kaidah beliau yang dinamakan dengan kaidah nuraniyah. Baik, ini sekedar penyebutan akhwan, adapun tarjih insyaallah pada tempatnya. Cuman di sini intinya nah alasan kedua Syekh mengedepankan salat daripada wudu karena apa? Salat lebih utama. Nah, dia rukun dari rukun-rukun Islam. Sedangkan wudu adalah bagian dari syarat-syarat salat itu. Berarti yang menjadi maksud adalah salatnya, gitu. Fal wudu'u idzan laisa maqsudan li dzatihi bal li ajri ta'at min salatin wa tawafin wa ghairihima. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya wudu bukanlah apa? Sesuatu yang dimaksudkan secara zatnya. Ya. Tapi wudu itu dilakukan demi melakukan amalan-amalan ketaatan yang lain seperti apa? Salat, tawaf, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disyariatkan untuk berwudu sebelumnya. Baik. Berarti intinya kawan, sebenarnya ini pembahasan cuma sekedar untuk kita tahu saja dan tidak terlalu penting. Cuman mudahnya alasan ya kemungkinan Syekh bin Baz mengedepankan pembahasan salat dari pembahasan wudu ada dua. Yang pertama apa? Syekh bin Baz memang tidak menginginkan urutan seperti para fuqaha. Nah, karena beliau menginginkan urut-urutan dari yang terpenting terlebih dahulu. Yang kedua, beliau memang sengaja mengedepankan salat karena itu lebih penting, karena itu yang dimaksudkan secara zatnya. Sedangkan wudu itu kan sebagai apa? Syarat untuk salat. Itu maksudnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama. Nah, ini yang diperhatikan. Pembahasan pertama, fadlul wudu, keutamaan wudu. Qala lil wudu'i fadailu katsirah waradat biha ahaditsu adidah minha al-awwal haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk wudu ada keutamaan-keutamaan yang banyak. Datang tentangnya hadis-hadis yang banyak. Ya. Waradat biha ahaditsu adidatun. Datang tentang keutamaan wudu ini beberapa hadis. Minha di antaranya yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku mereka akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu, dalam keadaan ghurran muhajjalin. Nah, al-ghurru wat tahjil yaitu apa? Asalnya adalah apa? Warna putih yang ada di apa? Di kening dan di apa? Kaki-kaki kuda. Tayyib. Nah, dan kelak umat Muhammad akhwan di hari kiamat akan dikenali dengan tanda ini, ya, yaitu bahwasanya di anggota-anggota wudunya akan berwarna putih. Taib min atharil wudu, karena apa? Bekas-bekas wudu. Itu sebagai tanda sehingga dikenali ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini hadis yang marfu' akhwan. Adapun lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya maka lakukan. Ini yang rajih bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Abu Hurairah. Dinamakan apa berarti yang seperti ini, Rifki? Seorang perawi menambahkan lafaz dari dirinya sendiri. Namanya apa?
Nah, namanya mudraj. Berarti keutamaan pertama bahwasanya wudu akan apa? Akan menjadi tanda bagi umat Muhammad dengan adanya ghurrah wa tahjil, anggota-anggota wudunya putih, ada apa? Dengannya terbedakan dari umat-umat yang lain. Wa an Utsman radhiyallahu anhu yarfa'u man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. Dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau merafakkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mencontohkan wudu yang sempurna. Kemudian Utsman mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu dan memperbagus wudunya, maka keluar semua kesalahan-kesalahannya. Keluar kesalahan-kesalahannya, itu dosa-dosanya berguguran dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Maka ketika berwudu, akhwan, ihtisab. Wudu bukan cepet-cepetan, wudu bukan apa sekedar basah, tapi apa? Berharap untuk dengannya gugur kesalahan-kesalahan kita. Dan dalam kelengkapan hadis ini dirinci, ketika mencuci muka, taib, gugur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh mukanya ketika memandang hal-hal yang haram. Ketika mencuci tangan, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika mencuci kaki, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya, dan seterusnya. Berarti keutamaan kedua ini wudu sebagai sebab gugurnya dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita. Yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian perkara yang menggugur, yang dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala isbabul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak senang. Ketika tidak senang wudu, kemudian dia sempurnakan wudu, ini menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dan terangkatnya derajat. Wa kasratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salah, dan menunggu salat setelah menunaikan salat. Fadzalikum ribat, dan itu adalah ribat berjaga-jaga. Ketika amalan ikhwan yang sebenarnya bagi kita pintunya terbuka sangat luas. Antum para talabatul ilm, berwudu yang bagus, kemudian bolak-balik dari asrama ke masjid, kemudian duduk di masjid menunggu salat, maka kumpulkan amalan-amalan ini. Yang dengannya seorang hamba bisa tergugurkan kesalahan-kesalahan dan terangkat derajatnya. Ini sebagian dari keutamaan wudu. Kita cukupi sekian dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta